Okay, today is 1st March 2022. Today we will learn about system coordinate Cartesius. This is the literacy about system coordinate Cartesius. This is René Descartes. Mister akan bacakan sistem koordinat Cartesius adalah suatu cara untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang dengan menggunakan bilangan-bilangan yang disebut sebagai koordinat. Sistem koordinat Cartesius ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis René Descartes. Ini sebetulnya bacanya bukan René Descartes, ini agak susah karena nama Prancis ya. Lain, penyebutannya lain. Mister pernah tanya ke teman yang ahli bahasa Prancis, penyebutannya lain, Mister nggak bisa. Tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Nah, ini ditemukannya pada tahun 1637 Masehi. Istilah Cartesius itu sendiri diambil dari bagian namanya, yaitu Descartes. Dalam bahasa Latin adalah Cartesius namanya. Ada chat? Wait, Mr. Zoom-nya Marco error. Oke. Sistem koordinat Cartesius itu memiliki dua sumbu utama, yaitu sumbu absis. Ini harus diingat-ingat ya. Absis itu adalah sumbu X atau sumbu horizontal. Horizontal itu berarti yang tidur, yang gini ya. Kemudian sumbu ordinat atau sumbu Y atau sumbu yang vertikal, yang berdiri sumbunya. Kedua sumbu tersebut berpotongan menghasilkan yang namanya titik O atau titik origin atau titik pangkal koordinat atau pusat koordinat yang dituliskan koordinatnya adalah 0,0. Nah, pada sumbu ini terdapat bilangan-bilangan negatif dan positif yang berurutan. Harus berurutan penulisannya. Penulisan koordinat suatu titik selalu dituliskan dalam bentuk X, Y. Ya, Nicholas? Yang ininya dikirim? Nggak usah. Oke. Nanti aja yang ada catatannya sendiri. Yang ini literasi aja ya. Hanya sebagai pengetahuan dasar bagaimana sistem koordinat itu ditemukan, siapa penemunya, kemudian apa itu titik O atau titik origin, dan sebagainya. Kegunaannya, sistem koordinat Cartesius ini dalam kehidupan sehari-hari banyak. Misalnya digunakan untuk memudahkan pembacaan lokasi pada peta. Siapa yang main Minecraft? Aku. Nah, itu kalau Minecraft ditampilkan ada koordinat X, Y, Z. Ya. X-nya kayak ke kanan, terus Y-nya ke depan dan ke belakang, kemudian Z-nya ke atas dan ke bawah gitu kan. Nah, tetapi untuk koordinat X, Y, Z ini nanti baru akan dipelajari di SMA. Kalau di SD dan SMP masih X dan Y saja, jadi pada bidang, belum 3 dimensi. Kemudian radar juga pakai pada pesawat ataupun kapal ya. Kemudian pembacaan pada kompas dan masih banyak kegunaan lain. Ini adalah contoh dari sistem koordinat Cartesius. Ya, ini adalah sumbu X atau tadi disebut apa? Ada yang ingat? Sumbu X, sumbu horizontal disebut sumbu. Ayo dengerin nggak? Ingat nggak? Akses. Absis. Oke. Dan sumbu Y yang ada di sini disebut juga sumbu vertikal atau disebut sumbu apa tadi? Ada yang ingat? Y-axis. Yes, it is Y-axis atau sumbu Y. Itu disebut sumbu apa lagi? Selain sumbu vertikal, ada sebutan namanya yaitu sumbu ordinat. Ya, sumbu ordinat. Kalau sumbu X, sumbu absis. Kalau Y, sumbu ordinat. Kalau tadi Nathanael ngomong aksis, aksis itu sumbu kalau in bahasa. Sumbu. Jadi ini X-axis, ini Y-axis.
sumbu X dan sumbu Y. Oke. Contoh nih, titik R di sini. Titik R memiliki nilai absis atau sumbu X yaitu 3. Karena kita bisa lihat di sini, kalau titiknya ini diturunkan sampai ke sumbu X, maka akan menemukan nilai 3. Ini ya. Nah, menemukan nilai 3 pada sumbu X, sehingga disebut absisnya 3. Ordinatnya pada sumbu Y, berarti dari titik R ini ditarik ke sumbu Y, sehingga nilainya di situ adalah 2. Maka koordinat titik R di sini adalah 3,2. Selalu X, Y, nggak boleh dibalik ya. Kalau dibalik lain. Kalau dibalik nanti jadinya titiknya di sini nih. Kalau dibalik 2,3. Nah, jadinya di sini. Jadi beda. Jangan dibalik. Oke, ada absis, ada ordinat, ada koordinat. Hati-hati, ini mirip tapi beda. Ini ordinat, ini koordinat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak? Coba, kalau misalkan P, yang P, Mister tanya ke Milinka. Untuk yang P, absisnya berapa Milin? Min 4. Min 4, good. Karena dari sini ya. Terus ordinatnya berapa? Min 2. Ya, min 2. Sehingga koordinatnya adalah berapa? Koordinat digabung dari X, Y. Min 4, min 2. Ya, min 4, min 2. Oke. Jeremy sekarang, untuk titik Q. Absisnya berapa, Jer? Absisnya berapa? 5. Oh, 5 dia toh. Lurus iki lho, Jer. 4,2. 4. Oke. Kemudian ordinatnya berapa, Jer? Min 2. Min 2. Yes, it is min 2. Sehingga koordinatnya adalah 4, min 2. Simple. 4, min 2. So we have no untuk titik Q tadi seperti itu dan titik P seperti ini. Ini aja yang dicatat, silahkan dicatat dulu. Mister kasih waktu untuk mencatat beberapa menit. Mister, sampai Yes. titik R sampai titik P itu ya? Iya. Gambarnya digambar ya. Better kalau kamu di buku Streaming. Maybe Mister kasih waktu 7 menit cukup ya. Mister pause dulu untuk rekamannya supaya nggak terlalu lama. Okay, number 27, I will ask to Dario. Sebuah balon mempunyai ukuran panjang 20 cm, lebar 15 dan tinggi 20 cm. Luas permukaan balon tersebut adalah 1440. Ini cara. Caranya luas permukaan sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT sama dengan 2 dikali 300 tambah 240 tambah 180 sama dengan 2 dikali 720 sama dengan 1540. Ya. Kali ya. Ratus 40 180. Oke, ini 2 kali. Sorry. Kebiasaan di SMP.
2 kali 720. 440 cm persegi, jawabannya B. Ini jawaban nomor 27. Nomor 28 minta Rafaela. Yang ini masih bingung, Mister. Tabung kan? Pernah kan kita? Tapi ini statistik. itu nggak Volume. sesuai. Rumusnya apa dulu? Volume sama dengan base area kali. Sebentar ya. Aku nyari Pi. Nyari lambang Pi. Simbol Pi. Terus dikali. Terus dikali radius kali radius. Dikali 4 Pi. Dikali radius kuadrat. Ya, kali R, terus dikali sama T. Ini ya. Iya. Volume sama dengan, berarti Pi-nya pakai berapa? 3,14. Better kalau boleh sih 3,14. 22/7 juga bisa, karena di situ ada 21. Kalau 3,14 kayaknya ketemu nggak hasilnya? Enggak. Enggak, berarti pakai 22/7 aja. 22/7, 10, 10, and then 21. 21-nya coret dengan 7, 3. 3 kali 22, 66, dikali 100. Hasilnya? Berapa? Bentar aku hitung dulu. $660. 6.600. Ya, 6.600. Berarti jawabannya D. D. Ya, itu nomor 29. Oke. Dan 29. Vio. Aku belum nomor 29. Belum? Belum. Wah, 20 menit dari tadi belum. Ayo kerja apa enggak? Bingung. Bingung? Iya. Ya, itu jari-jarinya 8, tingginya 28, diisi dengan tinggi setengah dari tinggi kaleng. Berarti tinggi airnya berapa? Setengah dikali? Kali 28. Kali 28. Berarti tinggi airnya berapa? 14. 14. Terus tinggal kamu nyari volume toh? Volume, kaleng, tabung, berarti rumusnya sama kayak ini. Tapi pakai volume air. Volumenya air. Maka berapa? Pakai pi berapa? Ada 8, ada 28. Berarti pi-nya yang dipakai adalah 22/7. iya, 22/7 karena ada 28. Dikali 8, dikali 8, kali T-nya sudah jadi 14 ya. Sorry. Oke. Ya, silahkan dihitung.
2.816. Berapa? 1000? 2.000. Yang mana? Emang ada? Salah kan? Hitungmu? Ini jadi 2 ya. 2 kali 64 itu sudah 128. 128 kali 22. Harusnya 2000 lebih, enggak 1000. Iya, 2.816. Oh, 2816. Oke, ini masih sentimeter kubik, terus dijadiin ke mililiter. Sama toh, sentimeter kubik sama mililiter kan sama. Terus baru dijadiin ke liter. Berapa? Dua 2,816 liter. Maka jawabannya yang D ya. Oke, 30. 30 Geoffrey. Langsung jawabannya yang mana? Bingung, Mister. Halo, Mister. Iya, jawabannya A, B, C, D. Masih belum ngerti yang itu. Dibuat trapesium aja. Contoh kalau misalkan, ini tadi kan yang sudah kita pelajari itu toh. Misalkan 3,2. 3,2 itu kan di sini. Masa gini trapesiumnya? Kan bukan. Masa miring gini? Jadi bukan. Terus 4,3. 4,3 berarti di sini. Ini. Kalau 4,3 gini. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau 6,2 nanti di sini miring lagi ya. Atasnya miring. 6,4. 6,4 ke atas ini malah. Miring ke atas, apalagi 8,4. Nanti juga miring ke atas gini. Jadi yang paling tepat adalah B. Oke, silakan diperbaiki dulu yang masih salah. Dan sudah? Semua? Kalau sudah, ini Mister hapus merah-merahnya dulu. Karena itu pakai annotation. Kalau ke bawah nanti dia ikut ke bawah.
Sudah 30? Anybody here? Ya. Okay. 31, I will ask to Nathanael. How much? Sir, Yes. Mateo izin apa gantian saplas ya, Sir? For number 31. Okay. For number 31, I think it's D. D, 4. Yes. Which one? May I ask it? Okay, wait. Okay. So we have these two. Okay. Then after that, we also have the rotational. No rotational. Sumbu simetri is simetri lipat. It is not rotational. But they didn't say symmetry lipat, so I can. Sumbu just... simetri is simetri lipat. It is the other name. Okay, so that means it's 2. Okay, good. It is only 2. Jadi sumbu simetrinya ada di sini dan di sini. Sumbu simetri nama lainnya simetri lipat ya. So the answer is 2. Oke, silakan. Kalau sudah bilang, nanti Mr. hapus, kita turun ke soal selanjutnya. Ini pembahasan nomor 27 sampai 31. Mr. stop dulu karena kita mau